kadang itu terasa aneh. Banyak orang yang memasukkan anaknya ke pendidikan sekolah negeri, dan sedikit sekali yang di pondok pesantren. Padahal mereka tidak tahu yang sebenarnya di pondok pesantren itu sangat-sangat mengasihkan. Di pondok pesantren kita belajar banyak hal. Di pondok pesantren kita menjadi mandiri. Di pondok pesantren kita menjadi lebih kuat. Kita memiliki iman, takwa, dan agama itu memiliki pondasi atau dasar-dasar yang kuat. Kalau negeri itu pulang karena memang sudah jadwalnya pulang, masuk karena memang sudah jadwalnya masuk. Kalau santri itu ditidurkan karena lelah, dibangunkan karena amanah. Tidur paling malam, bangun paling pagi. Maka itu hebatnya pondok pesantren. Kalau orang-orang luar membuka wawasan pikiran mereka, mereka akan mengetahui bagaimana luar biasanya pondok pesantren dibandingkan dengan yang negeri. Karena apa? Di pesantren melatih lebih mandiri, melatih lebih menjadi dewasa, melatih mental, dan mungkin bisa melatih skill-skill yang mereka punya. Di negeri hanya difokuskan pada pelajaran umum dan sosial. Di pondok pesantren, ya, agama yang sudah menjadi dasar pondasi yang kuat itu sudah dikokohkan, sudah ditetapkan. Di negeri hanya menjadi pelajaran sosial yang tidak dipentingkan. Maka dari itu, pondok pesantren itu sangat luar biasa dibandingkan dengan negeri. Tapi orang tertutup wawasannya untuk berpikir, membandingkan antara negeri dan pesantren. Negeri anaknya leluasa keluar masuk, pulang ke rumah, nanti sekolah lagi. Pondok pesantren dia memainkan anaknya seperti anak nakal, anak yang ditampung di suatu tempat yang tidak pernah pulang kecuali ada waktunya. Padahal kalau mereka membuka pikiran mereka itu luar biasa. Pondok pesantren bukan hanya sekedar tempat penitipan anak nakal. Pondok pesantren adalah tempat di mana membangun para ulama-ulama, para ustadz-ustadz, atau bahkan para pengusaha yang dilandaskan dengan syariat, dilandaskan dengan syariat agama Islam. Maka dari itu orang tua sekarang itu aneh, bin ajaib. Kadang mereka memikir negeri lebih bagus, lebih top, lebih mantap daripada pondok pesantren. Padahal sebaliknya, negeri kadang bisa jadi lebih rusak, pondok pesantren malah lebih aman. Contoh, kalau negeri, anak-anak itu akan leluasa keluar, akan leluasa bermain dengan teman-temannya tanpa ada aturan yang ditegakkan. Sebaliknya dengan pondok pesantren itu akan ditegakkan aturan yang sesuai dengan syariat. Tidak boleh membuli, tidak boleh mengunjing, tidak boleh saling mengolok-olok, tidak boleh memukul tanpa sebab. Itu semua ada lawannya. Memukul tanpa sebab nanti akan hukumnya qisas. Itu perumpamaan pondok pesantren. Maka dari itu kita harus membuka wawasan pikiran kita, memasukkan pendidikan ya yang mulai dari awal agar enak dibentuk hingga dewasa nanti kepada anak-anak kita. Kita tanamkan agama dengan fondasi atau dasar yang kuat. Kita masukkan di mana? Di pondok pesantren. Meskipun pelajaran sosial itu mungkin penting ya bagi pelajaran nanti, atau mungkin mengambil ijazah, atau mungkin bisa jadi untuk perkuliahan masa depan anak kita. Tapi semua itu tidak akan tampak di akhirat. Semua akan tampak agama yang dipegangnya, apakah fondasi dengan dasarnya itu kuat atau lemah. Dari itu kita belajar. Maka dari itu marilah kita untuk membuka wawasan pikiran kita, dan marilah kita ikhlaskan anak kita untuk masukkan ke pondok pesantren agar dia lebih terdidik, lebih mandiri, dan lebih bisa dibanggakan ke depannya kelak. Cukup sekian, mungkin ini bisa memotivasi bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa membuka wawasan pikiran kita, menjadikan anak-anak kita berpendidikan dengan dasar agama yang kuat, hingga mereka kelak menjadi suatu kebanggaan bagi kita semua.